Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan selalu baik, amin. Kehidupan boleh silih berganti, masalah datang tiap hari ya, baru-baru, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah, amin. Semuanya baik, semuanya menjadi rencana terbaik untuk kita semua yang menjadi anaknya. Kita sudah berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan biarlah kita jangan menyia-nyiakan momen ini. Mari persiapkan hati kita pejamkan mata kita rasakan kehadiran Tuhan, kita sambut kehadiran Tuhan Raja segala Raja. Dia begitu besar dan mulia. Mari kita berikan penghormatan yang terbaik, kita berikan kasih yang terbaik, kita berikan puji-pujian yang terbaik. Mari kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi ini ya Tuhan, yang begitu cerah Kau berikan kepada kami. Kami bisa bertemu dengan saudara seiman, dan kami bisa bertemu ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan, Raja segala Raja. Biarlah kami memberikan penghormatan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami berikan Lord God Almighty.
muliakanmu. Surga bumi dan berseru, pujilah Tuhan. Segala hormat untuk Kau yang surga bumi dan berseru.
diri kami ya Tuhan. Kami tanggalkan semua jabatan kami, semua apa yang kami puja ya Tuhan. Karena kami bertemu dengan Engkau Raja segala raja ya Tuhan. Kami berikan penghormatan yang luar biasa ya Tuhan. Karena kasih-Mu ya Tuhan, Kau menyelamatkan kami dari dosa-dosa ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau telah mengampuni kami. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau telah melupakan masa lalu kami, di mana kami berasal yang mungkin buruk ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, akan ada hidup yang baru dari Kau ya Tuhan. Pemulihan, kesembuhan, dan juga pengampunan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kesempatan ini biarlah kami memberikan pujian-pujian terbaik. Apa yang kami punya ya Tuhan, biarlah berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik Raja segala raja. Biarlah ibadah raya pada hari ini tidak lewat begitu saja, tidak hanya sekedar rutinitas yang kami lakukan, tapi kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah anak yang selalu mengenal Bapaknya ya Tuhan. Biarlah kasih-Nya tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, siapa memuji Tuhan? Ya, mungkin boleh colek kiri kanannya. Siapa memuji Tuhan? Siapa yang bersuka oleh Tuhan? Amin. Boleh angkat tangannya. Ada sukacita ya, amin. Baik, kita angkat pujian. Kaulah sukacita. Kau
Tuhan? Dia adalah kekuatan kita semua. Amin. Sehingga kita dapat menggenapinya dimanapun kita berada. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami bisa beribadah di tempat yang aman dan nyaman ini ya Tuhan. Kiranya kami selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sudah lebih dari 20 tahun Kau memberkati GBI Alberta itu. Biarlah kami pun juga dapat bertumbuh ya Tuhan. Kami ingin menjadi berkat bagi kami, bagi sesama kami. Dimanapun kami berada, di sekolah kami, di tempat kerja kami, yang terutama di keluarga kami dapat menjadi contoh ya Tuhan.
contoh yang baik, sehingga dimanapun kami berada, semua orang bisa melihat itu adalah kasih Tuhan yang Kau telah berikan. Kami adalah ciptaan terbaik-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat bertanggung jawab ya Tuhan atas diri kami pribadi. Kami datang dengan latar belakang yang berbeda-beda ya Tuhan. Mungkin ada yang duka cita, mungkin ada yang bersedih ya Tuhan, mungkin ada merasa masalah tidak pernah selesai. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tidak pernah lambat, semuanya tepat waktu sebagai bagian dari rencana terbaik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang berusaha untuk berdiri. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya berserah kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh datang untuk beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ibadah adalah suatu anugerah daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan,
tolong berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mendengar, memahami, kami belajar sesuatu, dan kami mengerti ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini juga ya Tuhan dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Biar Roh Kudus bekerja, dan jangan pernah menolak di saat Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru ya. Belum telat saya ngomong selamat tahun baru ya. Oke. Ya, saudara, hari ini di dalam kehidupan kita ya, terutama juga dari lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi ya, berkaitan dengan mujizat itu nyata. Satu hal yang perlu kita percaya bahwa mujizat itu memang bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di saat mujizat itu terjadi, yaitu bagiannya Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan mau menyatakan atau tidak, Tuhan mau memberikan mujizat atau tidak, yaitu bagiannya Tuhan. Namun tetap ada bagiannya kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu hari ini saudara ya, supaya mujizat itu selaras gitu ya dengan keinginan kita dan seterusnya gitu ya. Ada satu hal yang ingin saya bahas Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau merenungkan tentang satu hal ini, yakni adalah hikmat. Hikmat. Karena kalau kita melihat berita gitu ya, katanya di tahun ini gelap dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan supaya kita tuh lebih bijaksana gitu ya di dalam mempersiapkan tahun ini, saudara. Nah, untuk itu kita butuh yang satu hal yang namanya adalah hikmat. Karena di dalam kehidupan kita pasti kita mengambil sebuah keputusan. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Pasti kita mengambil sebuah keputusan. Bangun pagi ya, pasti kita langsung buat keputusan tuh, mandi nggak ya? Karena udah telat nih, misalkan kayak gitu ya. Waduh, misalkan ke gereja, mandi dulu nggak ya gitu ya? Karena udah telat gitu. Kemudian sarapan dulu nggak ya? Itu kan sebuah keputusan saudara ya. Atau minggu depan, Imlek gitu kan ya. Beli baju baru nggak ya? Gitu. Itu sebuah keputusan saudara. Atau mungkin ke gereja dulu nggak ya? Nah, itu masing-masing keputusan Ibu Saudara. Nah, saudara, ini sebuah keputusan yang kita jalani setiap harinya. Ya. Beli baju A atau baju B, pakai celana A atau celana B, pakai sepatu A atau pakai sepatu B, gitu ya. Bahkan mau telat atau tidak itu sebuah keputusan, saudara. Jika kita masih kuliah atau bekerja dan seterusnya. Nah, tapi masalahnya di dalam mengambil sebuah keputusan, ada keputusan-keputusan yang perlu kita ambil, namun itu mempengaruhi masa depan kita. Atau bahkan mungkin itu bisa mempengaruhi anak cucu kita di kemudian hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu penting sekali yang namanya hikmat di dalam setiap mengambil sebuah keputusan. Seorang teman ada yang berkata, aduh gue mau resign nih, mau keluar dari kerjaan gue yang sekarang nih gitu. Nah, itu sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara. Dan itu dampaknya sangat besar untuk di kemudian hari. Atau mau pindah kerja. Seorang teman yang lain ada yang berkata, aduh gue mau pindah kontrakan nih dan lain sebagainya. Nah, banyak keputusan-keputusan besar yang perlu kita ambil, mau nggak mau, suka nggak suka, perlu kita ambil. Tapi itu sangat mempengaruhi masa depan kita, dan kita perlu berhati-hati di dalam menimbangnya. Apa yang baik, apa yang kurang, apa yang jahat, apa yang tidak baik untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar dari seorang raja yang paling berhikmat, yakni adalah namanya Salomo tentunya ya. Bagaimana ia meminta Tuhan dan bagaimana ia juga menerapkannya. Ya Bapak Ibu, kalau kita ngomongin Salomo ya, sebenarnya waktu dia lahir gitu ya, waktu pemberian nama, ada seorang nabi ya, Nabi Nathan, seorang nabi yang pernah menegur Raja Daud juga tentunya ya. Jadi dia berperan di masa kerajaan Daud, juga masa Salomo. Nah, Nathan ini memberi nama Yedija sebenarnya. Ini kayak nama beken dari Salomo Bapak Ibu. Ya, Yedija, artinya kekasih Allah. Nah, kemudian bapaknya si Daud itu kasih nama Salomo ya. Berasal dari kata Shalom.
kata yang sering kita ucapkan sebagai orang Kristen ya. Ya, bisa dikatakan itu damai besertamu. Atau kata Salomo ini berasal dari kata shalom yang artinya adalah pendamai. Dan mungkin ini adalah keinginan Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Karena Raja Daud di zamannya itu zaman peperangan. Tentu kerinduan hidup di dalam kedamaian itu adalah kerinduan besar bagi Raja Daud saat itu. Maka itu Salomo diberi nama Salomo, Saudara, yang berasal dari kata shalom. Nah, mari kita melihat lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara mengenai Salomo sebelum kita masuk lebih jauh berkaitan dengan hikmatnya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga, mari kita buka bersama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ketiga. Saya bacain ya Bapak Ibu Saudara ya. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di depan bukit-bukit pengorbanan. Ya, saudara, di sini ada kontras. Jadi kita mau melihat pribadi Salomo lebih dulu ya. Nah, kita lihat dari sisi kerohaniannya nih, gitu ya. Saudara, ternyata ada kontras di dalam ayat ini. Karena ternyata Salomo mengasihi dan taat kepada Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan apa yang Tuhan sudah perintahkan seperti bapaknya Daud, tapi dia masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Nah, apa itu masalahnya? Bukit-bukit pengorbanan itu adalah tempat penyembahan dewa berhala, dewanya orang-orang Kanaan. Jadi kalau kita ngomongin tentang bukit pengorbanan, ini sebenarnya adalah sesuatu tempat yang harusnya dihancurkan. Nah, itulah sebabnya menurut catatan sejarah, waktu kerajaan Israel ini terpecah jadi dua, utara selatan Israel dan Yehuda. Nah, beberapa raja yang baik, yang pintar, bijaksana, kayak gitu ya, yang baik, waktu mereka bertahta menjadi raja, hal pertama yang mereka lakukan itu adalah menghancurkan bukit-bukit pengorbanan supaya rakyatnya tidak lagi menyembah berhala. Ya, jadi bisa dikatakan Salomo ini menyembah Tuhan yang benar, tapi caranya salah. Ini kaitannya dengan ibadah sebenarnya ya. Cuman saya perlu menggali tentang hal ini karena nanti masih ada kaitannya, saudara. Nah, jadi secara kerohanian kita bisa melihat ya Salomo ini masih memakai cara-cara yang lama Bapak Ibu Saudara dalam beribadah, dalam menjalani hidupnya sebagai anak Tuhan. Persis seperti sebenarnya bangsa Israel ya, waktu di Gunung Sinai mereka meminta Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Nah, di Keluaran 32 ayat 4 itu dikatakan, Harun ngomong ini setelah membuat anak lembu patung emas itu ya. Harun ngomong, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Sekali lagi, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ya, mengerikan ya. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan oleh Israel juga. Harun nggak ngomong ini salah satu dewa Mesir, tapi Harun ngomong ini adalah Tuhan yang menuntut engkau keluar dari Mesir. Mereka menyembah Tuhan dengan cara yang salah, dan itu dilakukan bertahun-tahun dan kayak melotok aja. Makanya nggak heran raja ini pun juga melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Namun demikian tetap Salomo walaupun sebelum dia meminta memohon hikmat dari Tuhan, dia tetap raja yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Karena hikmat itu butuh proses ya, butuh proses. Baik, itu dari sisi kerohaniannya. Mari kita lihat bagaimana ia meminta Tuhan. Kita lanjut di ayat 5, 7, dan 9. Ini masih saya bacain aja ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tawaran menarik ya dari Tuhan. Saya nggak pernah nih dapat tawaran seperti ini dari Tuhan ya. Salomo doang rasanya ya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di ayat 7, sebenarnya Salomo ini minta hikmat karena dia dikatakan masih muda. Dia akui dia masih muda. Muda di sini bukan hanya bicara tentang usia, tapi lebih daripada itu bicara tentang belum berpengalaman. Sebagai seorang pemimpin dia butuh itu, Bapak Ibu Saudara.
Lanjut ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, saudara, mungkin Salomo sepanjang hidupnya melihat Raja Daud memimpin bangsa Israel itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Maka dari itu sebagai seorang raja dia butuh hikmat, hati yang mampu menimbang apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, kenapa? Karena gini, saudara, di dalam perjanjian lama itu ada 3 jabatan besar: imam, nabi, raja. Nah, imam itu punya tugas mewakili suara umat kepada Tuhan. Ya, pendeta ini zaman sekarang. Nah, nabi itu tugasnya mewakili suara Tuhan kepada umat. Ya, penglihatan dari Tuhan, wahyu dari Tuhan itu melalui nabi. Tuhan ngomong ke nabi, nabi ngomong ke umat. Nah, raja punya 3 tugas lagi, saudara. Pertama, tentu dia mengelola suatu pemerintahan di kerajaannya. Kedua, dia harus memimpin perang. Nah, maka dari itu kalau kita ingat kembali Raja Daud ya, pernah melalaikan tugasnya sebagai raja di dalam hal ini, sehingga akhirnya dijatuh dalam dosa perzinahan, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak memimpin perang saat itu. Dan yang ketiga, tugas yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini adalah raja bertugas menyelesaikan konflik rakyatnya sendiri. Nah, karena tugas yang sangat besar seperti inilah, akhirnya Salomo minta hati yang paham menimbang apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus kuputuskan. Kira-kira gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang Salomo minta. Salomo minta hikmat untuk menimbang sebelum mengambil sebuah keputusan. Mari kita lanjut lagi. Dan ini jawaban doa. Saya boleh minta tolong Ibu Sheila membacakannya ayat 10 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai yang ke-14. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 14. Lalu ada baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena kau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Baik, terima kasih. Ya saudara, pada akhir ya, Tuhan menganggap permintaan Salomo itu baik. Maka dari itu, akhirnya dikabulkanlah oleh Tuhan. Sebenarnya cara Salomo meminta ya, dia kan minta hikmat, gitu ya saudara. Dia minta hikmat. Sebenarnya itu salah satu ciri orang berhikmat, saudara. Karena kalau orang tidak berhikmat, pasti dia akan meminta sesuatu yang sifatnya tidak permanen, yakni adalah kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, uang, kekayaan itu bisa habis gitu ya. Tapi dia minta yang lebih kekal sifatnya, yakni adalah hikmat gitu. Dan karena Salomo meminta hikmat, di ayat 13 Tuhan kasih apa? Tuhan kasih bonus, saudara. Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kemuliaan, serta juga Tuhan kasih keistimewaan bahwa tidak ada orang lain seperti Raja Salomo. Luar biasa, saudara. Di saat dia minta yang sifatnya lebih kekal, yang fana otomatis mengikuti. Tapi sayangnya itu ada syaratnya. Ayat 14 saya ulangi ya. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, memperpanjang umur di situasi seperti ini sangat penting. Karena percuma kaya, istimewa, kekuasaan luar biasa, berhikmat luar biasa kalau tidak panjang umur, Bapak Ibu Saudara.
Jadi ini ada syaratnya, selama engkau mengikuti perintah. Ya dengan kata lain, ya selama kamu taat. Selama kamu taat, maka hikmat itu tetap ada padamu. Kira-kira seperti itu saudara ya. Ada syaratnya. Dan kita masuk ke ayat 15, ini saya bacain. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15, kita melihat perubahan dalam diri Salomo di sini saudara. Nah, ayat 15 dikatakan, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ya, saudara, ternyata saudara ya, ada perbedaan kontras bagi Salomo sebelum dia mendapatkan hikmat dengan setelah ia mendapat hikmat. Sebelumnya ia menyembah Tuhan, tetap dia taat sama Tuhan, tapi masih di dalam bukit pengorbanan. Dia menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Tetapi setelah mendapatkan hikmat, ia menyembah Tuhan di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dia menyembah Tuhan dengan cara yang benar dan tepat. Dia pada nyatanya saat itu menyembah Tuhan atau berdoa, kiblatnya ya memang harus ke tabut, saudara. Ya, makanya gak heran kalau tetangga kita ya, saudara tiri kita ya, umat Muslim, mereka pun juga kiblatnya kan masih arahnya ke sana gitu kayak ke Mekah. Jadi bicara kiblat tuh penting. Dalam masa Salomo pun juga demikian, kiblat, tujuan, ke arah mana itu berdoa itu juga penting. Daniel juga melakukannya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi menyembah Tuhan di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Kita bisa melihat ternyata di sini bahwa hikmat dari Tuhan membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita semakin ngerti apa maunya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memahami apa maunya Tuhan. Ya. Nah, dari hal yang kita sudah bahas di sini ya saudara, bagaimana Salomo meminta Tuhan, bagaimana ada perubahan dalam diri Salomo dari sebelum dia meminta hikmat dengan setelah dia meminta hikmat, Tuhan tidak serta-merta membuat Salomo menjadi berhikmat Bapak Ibu. Nggak langsung dia langsung bisa mengubah ribuan lagu, tidak langsung dia mampu menulis kitab Amsal yang luar biasa, nggak langsung. Tuhan langsung kasih ujian yang sangat besar. Dan itu dimulai dari ayat 16. Kita lihat ujiannya saudara ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16, boleh kita tolong puput kalau baca itu. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan tunggal menghadap raja, lalu mereka berdiri bersimpan. Ya, sampai situ dulu aja. Terima kasih. Ya saudara, perlu diketahui bahwa bagaimanapun persundalan, pelacuran itu dilarang di dalam hukum Musa. Ya, itu ada di Ulangan 23. Tapi kenyataannya, realitanya pelacuran terjadi di mana-mana. Ya, saya akan bahas sedikit Bapak Ibu Saudara mengenai ini. Bagaimanapun di zaman Israel kuno ya, ini zaman Israel kuno ya, zaman dulu maksud saya ya. Wanita itu tidak memiliki hak juga untuk dalam bekerja. Sehingga hidup mereka tergantung sama suaminya atau sama keluarganya jika belum menikah gitu. Nah, maka dari itu pernikahan bagi seorang wanita itu sangat penting supaya ada yang nafkahin, supaya mereka tetap bisa hidup, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya makanya kalau dalam peristiwa Rahel Lea ya, anaknya Laban ya, bagaimana Laban memiliki trik untuk menipu si Yakub gitu kan. Yakub disuruh 7 tahun, kan mau Rahel ya, cintanya sama Rahel, 7 tahun kerja gitu ya, akhirnya Laban kasih Lea duluan kan gitu. Sebenarnya pikiran Laban ya memang tradisi mengatakan nggak boleh dilangkahi ya, si kakaknya nggak boleh dilangkahi kayak gitu, itu tradisi yang umum. Nah cuman ada yang lebih esensi gitu ya, supaya ini cewek anak-anaknya ada yang nafkahin kayak gitu saudara. Ya makanya Lea dulu dah, jangan nafkahin adiknya aja, kira-kira kayak gitu. Ini Lea, habis 7 tahun lagi ya baru nih wanita yang memang kamu cintai kayak gitu ya. Ini adalah Rahel. Nah jadi itu kondisinya saudara ya, kondisi di zaman itu. Nah kemudian apa hubungannya dengan pelacuran? Di sini kita bisa melihat bagi mereka yang tidak punya suami atau suaminya sudah meninggal atau yang memang tidak dinikahi sampai bertahun-tahun saudara, maka mereka
Tidak ada pilihan lain untuk menghidupi dirinya sendiri. Mau apa? Mau kerja, mau cuci, mau masak kayak gitu, ya itu kerjaan seorang istri, saudara. Nah, jadi wanita tidak punya hak untuk bekerja bahkan. Jadi mereka hidupnya benar-benar tergantung sama bapaknya atau sama suaminya gitu. Nah, bagi mereka yang sudah dewasa, pilihan yang tepat, yang pasti menghasilkan, ya menjadi perempuan sundal. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, jadi bukan karena mereka jahat terkadang ya. Saya tidak sedang membenarkan pilihan mereka, tapi yang saya mau katakan bukan karena mereka jahat, karena ya itu salah satu yang tersedia, saudara. Pilihan tersebut itu yang tersedia. Dan kemudian kasus ini ternyata rumit. Dulu waktu saya sekolah minggu atau remaja, saya pikir ini hanya kasus perdebatan dari dua ibu doang. Tapi ternyata ibu ini adalah seorang pelacur. Dan ini saya garis bawahi kata pelacuran karena nanti berkaitan dengan poin terakhir Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lanjut dulu ayat 17 sampai 22. Ini kasusnya. Sekali lagi minta tolong Ibu Sheila membacakannya. Ya, banyak istri saya aja ya gitu. 17 sampai 22. 1 Raja-Raja 3 ayat 17 sampai 22. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak, tapi sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena dia meniduinya. Pada waktu tengah malam, dia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anak pula yang hidup dan anak pula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar berdekatan. Baik, terima kasih. Ini kasus yang sangat rumit ya Bapak Ibu Saudara yang diperhadapkan kepada Salomo. Ya memang dia dapat hikmat dari Tuhan gitu ya. Cuman kasus ini nggak gampang ya. Karena paling nggak yang saya catat ya, kalau saudara mau jadi detektif ya atau hakim ya, saudara silakan baca ulang-ulang ya. Saya sih nggak tahu. Tapi paling nggak saya mendapati 4 hal ya. Nggak ada saksi mata di situ. Ya. Main salah-salahan aja. Dua-duanya merasa sama-sama benar gitu ya. Juga nggak ada bukti yang kuat. Kalau zaman sekarang mungkin bisa pakai tes DNA ya, saudara, kelar gitu kan. Tapi zaman itu nggak ada. Ciri-ciri fisik sulit dibedakan gitu. Saya kalau melihat bayi, saya merasa itu sama aja, kecuali si ibu. Ibu mah tahu, kenal bayinya waktu melahirkan. Nah ini bayi gua nih. Kalau ketuker, sangat mungkin si ibu tahu gitu ya. Nah tapi kalau misalkan itu saya menjadi Salomo, saya juga bingung nih. Raja Salomo cuma bingung gitu. Mirip gak ya? Mirip gak ya? Bagi saya kena sama aja kayak gitu saudara. Nah jadi bagaimanapun kasus ini begitu rumit. CCTV nggak ada. Nggak ada ya Papi ya. Papi Apin belum ada soalnya di situ, belum masang tuh. Nah, jadi bingung saudara, kasus ini semakin lama semakin rumit. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita pun sering diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini saudara, yang bingung. Kepala makin botak gitu mikirinnya. Ini gimana caranya saudara? Saya sendiri sebagai seorang guru di sekolah, saya seringkali diperhadapkan dengan situasi sulit. Bagaimana menengahi antara murid dengan murid, antara guru dengan murid, yang lebih childish, antara guru dengan guru, kayak gitu ya. Antara guru dengan orang tua, dan lain sebagainya saudara. Seringkali kita juga diperhadapkan di dalam situasi rumit yang mungkin saudara nggak cerita ke siapa-siapa, saudara hanya tahu sendiri aja palingnya sama pasangan atau sama keluarganya. Saudara nggak cerita ke siapa-siapa, saudara. Nah, seringkali kita diperhadapkan seperti itu. Seorang teman pun belum lama yang tadi saya sempat mention, aduh lagi bingung nih mau pindah kontrakan, tapi di tempat yang saya inginkan tidak sesuai budget kayak gitu. Pusing, saudara. Yang satu mengeluh tentang, aduh mau pindah kerja tapi bingung mau kemana, tapi gue udah nggak betah di tempat ini. Kira-kira kayak gitu, saudara. Bahkan saudara ya, ada orang yang dapat hal yang baik pun juga bingung. Contoh dia dipromosi,
dipromosi lah di dalam kantornya gitu ya, di perusahaan tempat di mana dia bekerja, diangkat kayak gitu. Dia juga bingung, bisa nggak ya gue kerjain? Ada juga yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang jualan mungkin dapat orderan banyak. Aduh, orderan banyak banget, emang cuan sih, cuman kerjanya bisa nggak ya? Kayak gitu. Nah, seringkali kita diperhadapkan di dalam situasi-situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita butuh hikmat dari Tuhan di dalamnya. Nah, untuk itu kita lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai yang ke-25. Kita baca kembali ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 25. Minta tolong Amel boleh? 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 25. Satu Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 25. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anak pula yang miskin dan anak pula yang mati. Yang lain berkata, bukan, anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Baik, sampai situ dulu. Terima kasih. Ya, saudara, di sini Salomo memberikan suatu solusi yang serius ya, karena nih mungkin dia sebel juga melihat dua perempuan di depannya yang salah-salahan kayak gitu kan. Dia yang salah, enggak ini anak gua, enggak ini anak gua, enggak ini anak gua. Pusing saudara. Kalau saudara punya kasus kayak gitu, saya yakin saudara juga pusing gitu ya. Akhirnya Salomo mungkin ya tidak serta-merta karena dia pusing, kemudian dia ambil jalan saya udah penggal aja lah gitu, biar kelar gitu. Nah, Salomo memberikan suatu solusi yang sangat serius di sini. Pastinya saat keputusan itu dicetuskan, banyak orang yang bingung dong. Hah, yakin nih, penggal. Dan sebenarnya gini ya saudara ya, mengapa sih Salomo bisa mendapatkan hikmat seperti itu? Di ayat 12 yang tadi sudah kita baca, jelas kalau Salomo diberikan hati yang penuh dengan hikmat dan hati yang mengerti. Nah, dari kisah ini, saya ingin kita merenungkan dua hal Bapak Ibu Saudara. Pertama dari sisi Salomo, kedua dari sisi kedua ibu tersebut atau kedua perempuan sundal itu. Pertama dari Salomo, kenapa sih Salomo akhirnya bisa mengerti, punya keputusan, bisa mencetuskan untuk memenggal bayi tersebut gitu. Karena dari dulu sampai sekarang, kalau bicara tentang memenggal bayi, itu keputusan atau tindakan yang sangat kejam, bukan? Itu tindakan mutilasi dari dulu sampai sekarang, itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti zaman dulu ada kebiasaan seperti itu, enggak kayak gitu saudara ya. Jadi dari dulu sampai sekarang ini keputusan yang sangat kejam, mengerikan. Kita mah yang baca ya, yang udah tahu jalan ceritanya happy ending, tahu. Tapi saat itu Salomo waktu memberikan keputusan, saya yakin semua orang tidak semuanya setuju, atau bahkan semuanya jangan-jangan nggak setuju gitu. Ini nggak salah motong bayi seenak jidatnya gitu, di depan rakyat gitu. Kan engkau raja paling berhikmat dan lain sebagainya. Nah saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Salomo itu sederhana. Dia belajar mendengar jeritan hati ibu sejati. Dia mendengar emosi dari ibu yang benar-benar ibu dari anak tersebut. Dia mendengar karena dia dengar, dia belajar di situ. Oh, ini yang benar ibu. Dan akhirnya dia bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, seseorang bisa mengerti atau paham akan suatu hal, tentu dia harus dengerin. Dengan dengar dia belajar tentang sesuatu tersebut. Dan dengan seperti itu akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan. Boleh tolong next slide? Jadi itu yang dilakukan oleh Salomo Bapak Ibu Saudara. Dia menyediakan waktu untuk mendengar, kemudian belajar, dan pada akhirnya dia ngerti apa yang harus diambil. Salomo nggak langsung memotong persoalan waktu ibu itu berdebat. Salomo dengerin. Salomo dengerin. Saudara mendengarkan pekerjaan yang terlihat pasif tapi sebenarnya pusing. Saudara kalau mendengarkan, kalau saudara belajar sesuatu, pasti saudara harus mendengarkan. Betul ya saudara ya? Saudara tidak bisa belajar sambil saudara berbicara. Kalau saya lagi ngajar anak kayak gitu, kalau lagi ngajar sesuatu yang penting, saya pastikan semuanya diam dulu, jangan ngomong kayak gitu ya. Karena kalau kamu ngomong, saya ngomong, kamu nggak ngerti maksud saya, kira-kira gitu. Jadi kita mendengar tuh bukan pekerjaan yang gampang, itu sulit gitu ya. Dan itu perlu dilatih. Saya sendiri pun masih melatihnya Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau kita mau menyediakan waktu untuk mendengar, kita akan belajar sesuatu. Kalau kita belajar, kita akhirnya mengerti tentang sesuatu tersebut. Sederhananya gini ya, anggaplah kan kita tahun depan mau ada pemilihan presiden ya. Jika kita ingin paham politik, presiden mana yang ingin kita pilih, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan juga sebagai rakyat gitu ya, maka kita perlu menyediakan waktu untuk mendengar video-video kayak gitu ya, berita-berita tentang politik. Kita belajar di situ, kita ambil waktu. Oh, si A latar belakangnya seperti ini dari partai ini. Oh, si B latar belakangnya ini, rekam jejaknya seperti ini dari partai C, dan seterusnya. Sehingga di tahun depan kita ngerti mana nih presiden yang cocok. Jadi menyediakan waktu itu penting, karena banyak orang diperhadapkan dengan situasi sulit, tapi dia sendiri tidak pernah mau menyediakan waktu untuk mendengar dan belajar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ya ubek-ubek aja di situ terus menerus, dan dia terus berada di dalam situasi yang sulit terus menerus. Suatu kali saya kena Sheila ya, istri saya suka jualan gitu ya. Jadi kan di rumah banyak kebutuhan rumah tentunya. Dia suka belanja untuk kebutuhan rumah, suka belanja untuk kebutuhan kafe, suka belanja untuk kebutuhan jualan. Sehingga akhirnya waktu kita belanja itu banyak kardus. Nah, kardus itu akhirnya kita tumpuk di gudang, Bapak Ibu Saudara ya. Tumpuk di gudang-gudang, dan dalam jangka waktu 1 tahun, pernah dalam jangka waktu 6 bulan, kita lihat kok banyak banget ya. Akhirnya saya sediain waktu untuk dia pun juga untuk mikirin ini gimana ya cara supaya tidak kardus kagak jadi nyempit-nyempitin tempat doang kayak gitu ya, tapi jadi duit kayak gitu. Akhirnya kita putusin untuk jual kardus. Ya pertama saya tanya papi saya kemana saya harus jual. Yang kedua saya juga mau compare dong, zaman sekarang di aplikasi juga ada loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya sediain waktu untuk dengerin lewat YouTube. Oh ada yang mau jual atau jual kardus, saya lupa deh kayak gitu ya. Pokoknya ada aplikasinya, saudara tinggal telepon, dia datang, minimal kira-kira kalau nggak salah 10 kilo, terus dijual. Tapi bedanya kalau kayak gitu biasanya lebih murah ya. Lebih banyak kita dapat uangnya kalau kita jual sendiri gitu. Akhirnya dalam jangka waktu 6 bulan kita kumpulin tuh. Waktu saya liburan sekolah sama liburan Natal. Banyak tuh ya, satu mobil Brio kalau mau Bapak Ibu bayangin. Satu mobil Brio, kursi penumpang kita turunin gitu ya. Taruh tuh kardusnya. Taruh kardusnya, terus kita jual. Ya puji Tuhan gitu ya. Lumayan, sewaktu saya ke sana si Bapak pengumpul kardus itu kasih ilmu ke saya dan saya dengerin lagi. Apa kata dia? Dia bilang, "Dek, ini bukan kardus, ini kertas," kayak gitu ya. Oh oke, gitu. Saya pikir ini juga termasuk kardus, karena kayak kemasan snack gitu Bapak Ibu Saudara. Saya pikir ya tebel-tebel ya kayak kardus juga lah ya gitu ya, kayak kemasan snack atau kemasan apa sih? Kemasan keju ya, kayak cheddar keju gitu kan. Ternyata ini golongnya kertas gitu, bukan berarti nggak bisa dijual, tapi ada perlu pisahin. Ini kertas, ini kardus gitu kan ya. Kesannya gue bodoh banget gitu. Cuman ya udahlah. Tuhan akhirnya Bapak itu juga bilang, cuman ya udah deh, apa-apa deh sekarang saya satuin. Jadi harganya harga kardus semua gitu. Nah, terus dia ngomong satu hal yang menarik. Nah, Dek, ini ilmu deh. Oh, oke, siap Pak, siap. Dan saya nggak bantah apapun dan lain sebagainya ya. Saya hanya dengerin doang. Dan waktu saya dengerin, saudara kalau kita mendengarkan, itu kita dapat informasi yang baru. Kalau kita dapat informasi yang baru, saudara, kita belajar sesuatu hal. Tapi waktu saudara berbicara, saudara lagi mengeluarkan informasi yang saudara sudah tahu. Saudara tidak sedang belajar pada saat itu, tapi saudara sedang belajar waktu saudara sedang mendengarkan. More listening to more wisdom, less listening to less wisdom. Semakin banyak kita mendengarkan, semakin hikmat itu bertambah. Tapi begitu pula sebaliknya. Nah, untuk itu saudara, penting sekali dalam kehidupan ini untuk mau mendengarkan. Sebelum saya menjadi wakil kepala sekolah, saya itu nggak punya background Bapak Ibu, latar belakang pendidikan gitu. Sehingga membuat saya kalau disuruh menjadi pemimpin, saya sulit gitu ya. Akhirnya sebelum menjadi pemimpin, saya belajar dulu dari wakil sebelumnya. Orang ini jauh lebih muda daripada saya. Tapi akhirnya ya udah, saya belajar aja. Saya sediain waktu, dengerin,
dapat sesuatu, ngerti. Karena dia lebih muda, sebenarnya itu sebuah keuntungan. Karena dunia pendidikan sangat berbeda ya. Dunia bergerak dengan cepat, teknologi berkembang dengan cepat, cara mendidik anak pasti sangat berbeda gitu ya. Sekarang kalau anak diajarin materi 20 menit aja, paling tuh guru udah ditinggalin tuh. Kayak ya mungkin secara fisik ada di situ, tapi kayak males-malesan, ada yang satu gambar, atau ngobrol gitu. Kalau diomelin, oke sir, tapi habis itu ngabar lagi atau ngobrol lagi dan lain sebagainya. Harus ada triknya. Untuk itu saya belajar dari yang lebih muda. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau paham keluar dari situasi sulit yang sedang kita alami sekarang ini, maka kita perlu sediakan waktu untuk mendengar, untuk belajar, Bapak Ibu Saudara. Salomo mendengarkan suara hati seorang ibu sejati. Dia dengerin, dia nggak motong pembicaraan. Dia dengerin sehingga dia akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan. Situasi boleh rumit, tapi mari itu kita tetap mau sediakan waktu untuk belajar lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Video atau lewat orang yang kita, misalkan kita terjebak dalam situasi keuangan, kita bisa tanya kepada orang yang lebih ahli. Lagi pula itu juga salah satu gunanya, manfaatnya kita berkomunitas di dalam satu gereja. Oh, si Bapak A ngerti ini, oh si Bapak B ngerti ini, dan lain sebagainya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mendengar, dan sehingga waktu kita mendengar kita dapat hikmah dan seterusnya. Yang kedua, saya boleh minta tolong keyboardis untuk maju ke depan, iringi instrumen. Terima kasih. Tadi dari sisi Salomo, Bapak Ibu Saudara. Sekarang dari sisi kedua perempuan sundal tersebut yang memohon hikmat kepada raja. Sebenarnya gini ya, ada realita di dalam kasus dua pelacur ini. Pelacur ini memang kan dilarang dalam hukum Musa, yaitu jelas lah ya. Dari dulu sampai sekarang kegiatan ini tidak diperkenankan, saudara ya. Memang maka dari itu ada yang bilang juga profesi paling tua ya sebenarnya pelacur, katanya kayak gitu. Nah, banyak orang, saudara, saya yakin pada saat itu kalau kita ngomongin tentang perzinahan, persundalan seperti ini, pasti banyak masyarakat yang tidak setuju, ya, nggak setuju dengan tindakan mereka. Terlepas mereka sebenarnya melakukan itu untuk menghidupi mereka sendiri atau menghidupi untuk anaknya juga, gitu. Tapi bagaimanapun tindakan itu tidak bisa dibenarkan, sehingga banyak orang yang mungkin berpikir, ini meresahkan masyarakat, atau bahkan mungkin ada yang menggolongkan mereka sebagai sampah masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasa apa, saudara, kalau zaman itu? Walaupun seperti itu, walaupun pelacur itu memiliki, di hadapan hukum memiliki banyak kesalahan, dia tetap punya akses kepada rajanya. Dia tetap punya akses untuk menyelesaikan persoalannya kepada raja. Dia serahin, raja, gini, ini anak gua, enggak ini anak gua, enggak ini anak gua. Saudara, sebenarnya gini ya, saya sebagai kalau kita mau umpamakan zaman sekarang, saya sebagai warga negara Indonesia, sejauh ini sih saya belum pernah dipenjara ya Bapak Ibu Saudara. Pernah masuk penjara ya, tapi karena penginjilan itu pun tidak. Tapi saya nggak pernah dipenjara. Saya kalau di KTP itu profesinya ya guru gitu ya, mencerdaskan anak bangsa gitu. Pernah saya ditilang, terus dia ngeliat, Pak Polisi ngeliat KTP, terus dibebasin. Jangan-jangan karena itu guys, saudara ya. Pernah sekali waktu kena itu, pernah sekali waktu dia nanya-nanya, polisinya nanya-nanya, katanya kamu pendeta ya? Iya Pak. Saya lagi mikir tuh kartu pendeta gue di mana ya? Kalau nggak salah kagak bawa waktu itu ya. Oh, udah lulus ya deh ya? Iya udah lulus. Oh, sekarang pelayanan di mana? Gitu. Oh, di sana Pak. Udah, saya ajak ngobrol aja terus ya. Ya silakan. Dan kali jangan ya. Iya Pak, maaf Pak. Ya. Paling nggak saya melanggar hukum yang kayak gitu-gitu ya saudara ya. Saya nggak pernah nampok orang terus masuk penjara tiba-tiba gitu, enggak. Saya juga hamba Tuhan kan ya di sini ya. Di Alberta kan ya, hamba Tuhan kan ya kayak gitu ya. Maksud saya gini loh, bagaimanapun saya sebagai warga negara Indonesia, saya orang baik-baik nih, termasuk orang baik-baik ya gitu kan. Tapi nggak peduli seberapa baiknya saya nggak punya akses langsung ke Presiden Jokowi. Saya nggak punya telepon sekian gitu, Pak, saya sulit nih, tetangga sebelah ngeselin gitu.
Nggak bisa saudara. Atau saudara yang punya akses seperti itu? Saya nggak tahu. Nah saudara, saya nggak punya akses seperti itu saudara. Kalau ada masalah sama tetangga paling umumnya kemana? Ke RT ya, yang ujung-ujungnya saudara juga kayak gitu kan ya. Terus kalau mau lebih besar ke Pak RW, om sendiri. Nah saudara paling kayak gitu saya ngadunya gitu kan ya. Saya nggak punya akses langsung tuh ke Presiden Jokowi di saat situasi saya sedang sulit. Nah saudara, kita sebagai anak Tuhan gak peduli berapa besar dosa, kesalahan kita yang sudah kita lakukan, kita punya akses langsung ke Raja segala raja. Ya kalau kita sedang diperhadapkan situasi sulit, ya kita minta hikmat langsung kepada Tuhan. Jadi tidak peduli betapa salahnya pelacur itu di hadapan hukum, mereka tetap punya akses kepada Raja untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saudara, tidak peduli betapa besar dosa kesalahan saudara, kita tetap punya akses langsung ke Tuhan untuk memohon hikmat, dan itulah yang dilakukan oleh Salomo, saudara. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Dan saya akan memperkuat kata-kata ini lewat ayat Yakobus 1 ayat 5. Saudara boleh buka, nggak cantumkan di PowerPoint. Yakobus 1 ayat 5 saya baca ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, apakah ada? Ada ya. Kalau saudara kekurangan hikmat, firman Tuhan bilang, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dilanjutin saudara, masih koma. Yang memberikan kepada semua orang, semua loh saudara. Gak kenal kaya, miskin, lulusan S3 atau SD dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, generous, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan kita Tuhan yang murah hati, saudara. Waktu memohon hikmat, pasti Tuhan kasih. Yakobus 1 ayat 5 itu janji Tuhan. Sehingga waktu kita diperhadapkan di dalam situasi sulit, mari kita memohon hikmat dari Tuhan. Minta aja hikmat. Seringkali kita pakai akal pikiran kita sendiri. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Padahal firman Tuhan jelas, jangan bersandar kepada pengertianmu, tapi bersandarlah, andalkanlah ya Tuhanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami di tahun ini, atau keputusan besar apa yang saudara harus ambil di tahun 2023 ini. Tapi yang pasti saudara, kalau saudara kekurangan hikmat, saudara udah belajar dari A, dari B, dari C, tapi masih bingung mau ngapain, mohon hikmat dari Tuhan. Saudara anaknya, saya anaknya, pasti Tuhan memberikannya. Salomo juga diberikan. Tapi tidak serta-merta langsung instan kemudian jadi kita orang berhikmat banget. Enggak. Tuhan berikan beberapa kasus dan kehidupan kita untuk kita bisa menimbang apa yang baik, apa yang jahat, apa yang berguna untuk kita, apa yang tidak berguna untuk kita, tidak berguna untuk kita, dan lain sebagainya. Mintalah hikmat, karena manusia seringkali ya lebih senangnya ya minta. Ya nggak salah sih, ya nggak salah saudara, sekali lagi nggak salah. Kesehatan, kekayaan, ya nggak salah sih gitu. Tapi kalau kita minta hikmat, kita bisa cover itu semua saudara. Lagi pula jangan, nggak usah kita kejarlah yang fana. Kekayaan uang itu sifatnya fana ya, nggak perlu kita kejar sesuatu yang bisa datang dengan sendiri. Makanya firman Tuhan dibilang Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang dicari itu Tuhannya, hikmat dari Tuhan. Semua akan ditambahkan. Kebanyakan orang carinya apa? Semuanya dulu tuh, kekayaannya, semuanya tuh. Yang dicari itu ya dulu, padahal itu sifatnya fana. Maka dari itu kita nggak perlu cari yang fana, kita cari Tuhan. Yang fana otomatis datang. Kalau kita cari Tuhan, ya uang tinggal ngikut, promosi tinggal ngikut. Apapun yang kau kehendaki, selama itu kehendak Tuhan, itu akan ikut. Selama kita ditanya ke puji Tuhan, waktu Pak Presiden Jokowi berkata tahun 2023 adalah tahun yang gelap, puji Tuhan kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa menerangi kegelapan itu.
Kita mungkin memang masih di dalam situasi yang rumit. Kita mungkin masih berpikir, ya ini masih gelap. Lu mah boleh aja khotbah, tapi ini masih gelap, masih bingung gue mau pilih apa, keputusan apa yang gue harus ambil, dan lain sebagainya. Saudara, siapapun hamba Tuhan ya, gak bisa menyelesaikan perkara A, B, C, D satu persatu. Untuk itu, kita sama-sama memohon hikmat Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap perkara detail kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mohon hikmat dari Tuhan. Ayat terakhir boleh, Amsal 6 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Mendapat pengertian lebih berharga dari perak. Amin saudara. Memperoleh hikmat lebih dari emas. Memperoleh pengertian lebih dari perak. Gak perlu kejar emas, gak perlu kejar perak. Yang kita kejar yang kekal, sehingga yang fana akan datang dengan sendiri. Mari kita belajar dari dua hal ini. Dari sisi Salomo, kita mau belajar mendengar. Sediakanlah waktu untuk mendengar. Kalau saudara dalam situasi sulit dalam keuangan atau usaha yang saudara ingin bangun atau apapun itu, atau mungkin saudara ada dalam masa pensiun, atau mungkin saudara sedang bingung mau menikah dengan si A atau tidak, atau saudara mungkin sedang memikirkan tentang bagaimana saudara harus bekerja di tempat ini atau tidak, dan seterusnya. Saudara perlu belajar. Saudara perlu belajar. Sediakanlah waktu untuk belajar. Tapi lebih daripada itu, saudara punya akses langsung ke Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Dia Raja segala raja, Dialah yang paling berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini dapat menguatkan di awal tahun ya saudara. Ya Tuhan, Kau tolong ya Tuhan, seringkali kami masuk ke dalam situasi yang sulit. Seringkali kami terjerumus di dalam situasi yang sulit. Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk kami mampu menyelesaikannya, untuk kami keluar dari hal ini, untuk kami dapat mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Tolong kami ya Tuhan, terus menerus hikmat itu ditambahkan setiap harinya, setiap tahun kepada kami, sehingga kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan tolong berikanlah kami kerendahan hati untuk mau mendengar, belajar dari orang-orang di sekeliling kami, atau mungkin dari YouTube, atau dari manapun kami bisa belajar, sehingga kami bisa bertambah hikmat. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili seluruh jemaat GBLBK dan juga Guru Gembala. Terima kasih atas pelayanan dibawakan oleh Dr. Paulus Ignatius Sutejo. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita mempersiapkan persembahan kita kepada yang bertugas atau yang bersenang untuk maju. Kita mau kasih saudari Amel untuk membawakan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapak. Ayah kami datang untuk pada pagi saat ini, maka datang dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kami. Bapak, sebenarnya kami akan memberikan persembahan agar kami Tuhan bisa memberi dengan diri dan penyusupan kita. Tuhan juga berkati untuk kedua hamba-Mu yang menjadi paling baik
Yesus memberkati. Sekarang saya persilakan kepada pembaca pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya mohon waktunya untuk beberapa informasi untuk sepekan mendatang. Apakah di antara jemaat ada yang pertama kali hadir di GBI Alberta? Kayaknya nggak ada, yang semua jemaat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua yang telah setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10. Hari Selasa 17 Januari mendatang acaranya sharing. Kebaktian remaja EYT pada hari Sabtu 21 Januari ditiadakan. Malam Sintia ya Bapak Ibu. Sekolah Minggu Alberta Kids pada hari Minggu 22 Januari ditiadakan. Ya, anak-anak cari angpau. Alberta berdoa bersama dimulai kembali Kamis 2 Februari pukul 10 pagi. Minggu depan 22 Januari 23 tetap pukul 8 kita kembali akan mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta. Setelah kebaktian baru bagi-bagi angpau ya Pak. GBI Alberta kembali mengadakan baptisan air. Baptisan air akan dilakukan dalam suasana Paskah di bulan April 2023. Kelas katekisasi segera dimulai Minggu 5 Februari pukul 11 siang. Dapatkan formulir baptisan pada sekretariat. Jemaat bisa mengikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Terutama untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Suini 20 Januari. Sorry, salah ketik. Terima kasih untuk perhatiannya untuk beberapa informasi seminggu ke depan. Sekarang kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Maaf, ada perbaikan informasi untuk kebaktian kaum wanita hari Selasa akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia. Terima kasih untuk informasinya Bu Pur. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan di akhir kebaktian ini. Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat ibadah kami yang aman dan nyaman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang setia setiap minggu hadir di kebaktian umum ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya jemaat GBI Alberta Tuhan. Apapun kebutuhan dan cita-cita mereka Tuhan yang tahu ya Bapa. Kalau mereka dalam keadaan yang sedang kesusahan, Tuhan juga yang tahu Tuhan. Kalau mereka juga ada yang sakit Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh berkumpul kembali di minggu yang akan datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk PDP Paulus Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati pelayanannya Tuhan. Kalau beliau dimanapun beliau melayani Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kau selalu memberikan hikmat di dalam hatinya Tuhan Yesus.
baik sebagai pengajar ataupun sebagai penginjil Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, memberkati cita-citanya Tuhan, keinginannya Tuhan, permohonannya kepada Engkau ya Bapa yang dinaikkan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa-doanya ya Bapa. Kau kabulkan Tuhan doa-doanya Tuhan sesuai dengan waktu dan rencanamu ya Bapa. Waktu yang tepat bagi keluarga kecil BDP Paulus ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebaktian tengah minggu Tuhan, untuk KW Albertakis Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga yang memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, yang tetap setia Tuhan melayani ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Surini yang akan berulang tahun tanggal 20 Januari ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, biarlah momen ulang tahun ini semakin memberikan dia rasa syukur Tuhan kepada Engkau, bahwa Engkau tetap memimpin langkah-langkah hidupnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Engkau tetap memimpin kami, Engkau tetap memberkati kami ya Bapa. Meskipun apapun Tuhan, ramalan dunia ini gelap atau apapun juga semakin susah, semakin sulit Tuhan, tapi kami punya Allah yang selalu menolong kami. Kami punya Allah yang selalu memimpin kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu menyertai langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Minggu depan juga kami akan mengadakan Sinja Tuhan, kiranya Tuhan juga yang tolong Tuhan. Dan kami memasuki tahun yang baru ya Bapa. Kami memasuki tahun yang baru bersama Engkau Tuhan. Kau yang tetap memimpin dan menyertai kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, itu adalah yang terbaik menurut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu berserah Tuhan hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami terus Tuhan mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Karena kalau kami yang pegang Engkau Tuhan, kami bisa lelah, kami bisa melepaskan pegangan kami Tuhan. Tapi jika Engkau yang memegang kami Tuhan, Engkau akan pegang kami erat-erat ya Bapa. Engkau akan terus memimpin kami, Engkau akan terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bukan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga yang memberkati Bu Gembala dengan kesehatan, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya juga tetap mempunyai semangat hikmat yang daripada Engkau Tuhan untuk memimpin umat-Mu GBI Alberta ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya, tetap ya Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Pesan firman Tuhan hari ini berkata, Bapak Ibu Saudara yang kurang hikmat, minta kepada Tuhan supaya di dalam mengambil keputusan apapun yang harus kita putuskan, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.